Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sahnia Mamenasa Daeng Yusuf dengan nomor NPM 20 10 21077 kelas C, mata kuliah Politik Hukum, yang mana sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarto SH, SIP, MM, MSI, MH, CLA. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada tampilan gambar yang mana teman-teman pasti memiliki deskripsi mengenai gambar tersebut dan banyak. Bisa seperti pemilihan umum, kotak KPU, orang yang sedang bingung, orang yang sedang sedih atau melakukan suatu hal atau bisa juga mengalami gangguan. Ya, semuanya bisa jadi betul. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa ya topik yang akan saya angkat? Ya, topik yang saya angkat adalah berjudul Hak pilih bagi penderita gangguan mental. Wah, menarik sekali ya. Ya, mengenai hak pilih bagi penderita gangguan mental, apa itu hak pilih dan apa itu gangguan mental? Apakah gangguan mental sama dengan sakit jiwa? Bagaimana teman-teman? Mengenai hal tersebut, seperti kita ketahui, hak pilih yaitu adalah hak yang dilindungi Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, yang mana tepatnya yaitu pada pasal 27 ayat 1, 28D ayat 3, 28E ayat 3, dan juga terlindungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu mengenai HAM, Hak Asasi Manusia. Ya, terus sekali. Dari hal tersebut sudah jelas disimpulkan bahwa hak pilih dan hak memilih jelas diberikan kebebasan pada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa tanpa rasa takut dan diskriminasi. Nah, mengenai gangguan mental sendiri, yaitu bisa dikatakan gangguan mental, gangguan jiwa, mental disorder, disabilitas mental, dan ada singkatan-singkatan seperti ODGJ, PDM, ya seperti itu. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 2 atau disebut dengan PPDGJ 2, bahwa gangguan jiwa atau gangguan mental adalah suatu perubahan pola perilaku atau sindrom dan atau psikologi secara klinik pada seseorang individu yang mana memiliki arti dan khas yang terlibat dalam distres, yang memiliki gejala penderita lebih satu atau lebih pada seseorang individu. Lalu jika ditanya tadi apakah sama gangguan jiwa dengan gangguan sakit jiwa? Ya, berbeda sekali ya. Gangguan jiwa adalah bisa dikatakan seperti PPDGJ yang setelah saya sebutkan tadi, atau secara umumnya perubahan pada perilaku, perubahan pada perasaan, perubahan pada pikiran, pada kehidupan seseorang sehari-hari dan mengalami penderitaan. Dan sakit jiwa adalah gangguan jiwa berat. Jadi gangguan jiwa tersebut memiliki stigma di masyarakat bahwa adalah sama, padahal memiliki kategori yang berbeda dari ringan dan hal terberat, kategori berat. Hal tersebut juga sudah ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menjadi ODMK dan ODGJ, yaitu orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan kejiwaan. Hal tersebut secara umum kalau orang dengan masalah kejiwaan lebih pada fisik, mental, dan sosialnya, pertumbuhannya, perkembangannya. Sedangkan pada orang dengan gangguan jiwa, hal tersebut seperti yang dikatakan tadi yaitu lebih pada
seperti pengaruh pelaku perasaannya, pikirannya yang mengalami penderitaan, dan hal tersebut sangat mempengaruhi dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sangat berbeda. Lalu ada apa dengan hak pilih dengan gangguan mental tersebut? Ya, kita lihat lagi pada tahun 2019, yaitu di mana terjadi perdebatan mengenai hak pilih gangguan mental, yaitu penderitanya, yaitu ada yang berkata merendahkan penderita gangguan mental, ada yang berkata lelucon. Lalu beberapa partai seperti Gerindra menolak hal tersebut jika dilakukan. Lalu ada yang berkata apakah hal tersebut bisa menimbulkan intervensi ketika penderita gangguan mental memberikan hak suaranya dan terjadi kecurangan, ya, seperti itu. Lalu apakah penderita gangguan mental memiliki kemampuan dalam hak pilih, dan apakah penderita gangguan mental tersebut tidak berbahaya bagi orang banyak? Sungguh hal-hal tersebut atau kata-kata tersebut menyakiti hati, atau secara tidak langsung kita sudah mendiskriminasi bahwa penderita gangguan mental adalah suatu hal yang sangat tidak baik, atau hal yang dikucilkan atau tersendiri. Dari tersebut sudah melihat sudut pandang yang menurut saya pribadi saya tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, balik ke tahun 2019 tadi, terjadi perdebatan mengenai hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Jika dilihat tahun 2014 terdapat 3.000 ODGJ yang memiliki hak suara. Lalu kita lihat lagi tahun 2019 terdapat 3.500 ODGJ yang telah terdaftar KPU, dan lebih mencengangkannya adalah hasil dari riset kesehatan dasar 2018 mengatakan bahwa sebanyak 500.000 terdapat ODGJ di seluruh Indonesia. Wah, 500.000 berbanding 3.500. Jadi apa yang terjadi? Mengapa hanya sedikit hal tersebut? Berarti hak pilih pada penderita gangguan mental sangat secara tidak langsung terdapat diskriminasi atau terjadi pembatasan. Ya, mengenai hal tersebut, jika kita lihat lagi, berkaca lagi, bahwa sudah ada pada tahun 1995 bahwa ODGJ berkesempatan untuk memiliki hak pilih dalam pemilu, dan diatur juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diperkuat dengan peraturan KPU, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Disabilitas. Hal tersebut seharusnya sudah menguatkan bahwa hak pilih bagi penderita gangguan mental adalah seharusnya didukung. Tetapi secara tidak langsung banyak penderita gangguan mental mengalami kekerasan, baik secara verbal atau tindakan sesama warga negara. Hal itu sangat disayangkan. Ya, berlanjut pada hal lainnya, yaitu adanya kecemasan dari stigma masyarakat mengenai penderita gangguan mental berbahaya dan dapat terintervensi dalam hak pilih pada calonnya. Menurut saya hal tersebut tidak perlu diperdebatkan, karena penderita gangguan jiwa terdapat kategori yang ada, dari yang ringan hingga yang berat. Namun seluruh orang atau stigmanya beranggapan bahwa orang dengan gangguan mental adalah sama semuanya, seperti yang ada di jalanan, yaitu orang sakit jiwa. Nah, jika kita lihat, ada yang berkata
memerlukan surat diagnosis dalam hak pilih. Nah, melihat hal tersebut, balik lagi kategori, yaitu dalam kategori ringan dan kategori tengah, juga kategori berat, yaitu gangguan mental seperti gangguan makan, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, PTSD, gangguan kecanduan obat, gangguan fobia, gangguan tidur, dan lainnya. Jadi hal tersebut apabila dilakukan diagnosis dan membutuhkan surat kesehatan jiwa dalam memilih meluarkan hak pilih bagi penderita gangguan mental, maka berlaku juga kepada seluruh warga negara yang melakukan hak pilih. Karena secara tidak langsung, jika hanya pada penderita gangguan mental, hal tersebut hanyalah diskriminasi. Dan apabila ingin dilakukan surat juga, maka perlu dilakukan secara bersama dan apakah siap dengan hasil yang ada. Sementara kita di lingkungan ada yang terkena gangguan kecemasan, ada yang terkena OCD, ada yang terkena gangguan tidur, ada yang kecanduan obat ya, bukan obat terlarang. Jadi seperti itu, apakah siap, apakah pasti banyak yang terkena oleh hal tersebut. Lalu jika dilihat lagi masalah berbahayanya, jika dilihat seperti itu, memang orang dengan gangguan mental lebih diutamakan pendampingan, karena keadaan orang dengan gangguan mental ada yang tiba-tiba akut, tiba-tiba muncul. Jadi bisa diawasi sebelum mereka memiliki hak suara. Mereka lebih terdahulu dilakukan sosialisasi, bisa di rumah sakit jiwa, dan apabila tidak di rumah sakit jiwa, pada penderita gangguan mental yang di masyarakat umum, yaitu seperti di rumah dan lainnya, bisa dilakukan sosialisasi. Nah, untuk mempermudah juga, KPU datang ke rumah sakit langsung untuk mengambil suara bagi penderita gangguan mental yang bersedia. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya pribadi juga, mengenai intervensi, jika hal tersebut dikatakan, sangat lucu menurut saya. Karena mereka penderita gangguan mental juga manusia dan memiliki hati nurani, bahwa mereka tidak sakit jiwa, tapi hanya pikiran, perasaan, dan tingkah laku mereka, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan rehabilitas menjadi lebih baik lagi. Nah, dari hal tersebut, ketika mereka sudah memutuskan untuk memberi hak suara dan mereka mengerti bagaimana pemilu, dan mereka juga sudah memutuskan calonnya, jadi otomatis mereka tidak akan mudah terintervensi dengan hal-hal yang dikhawatirkan. Malah seharusnya lebih lucu orang yang menerima sogokan atau bayaran dari orang-orang yang mencalon, apakah tidak lebih buruk dari kata-kata apakah mudah penderita gangguan mental terintervensi. Secara tidak langsung kita sudah balik lagi ke diskriminasi pada penderita gangguan mental. Menurut saya pribadi, saya sangat setuju pada penderita gangguan mental diberikan hak suaranya, hak pilihnya, untuk sama-sama merasakan bahwa mereka terlindungi, mereka diberi kesempatan, kepercayaan, penerimaan diri. Dengan begitu kita juga membantu mereka dalam rehabilitas atau menjadikan mereka lebih baik lagi secara emosional, secara saling tolong-menolong, saling percaya, dan adanya terlindungi hak asasi manusia, dan ada hal-hal perdebatan yang merisihkan pada gangguan
penderita gangguan mental, hal tersebut menurut saya sangatlah tidak pantas karena stigma masyarakat harus diubah dan diberi bukan hanya penderita gangguan mental yang diberi sosialisasi, tetapi masyarakat umum juga harus diberi sosialisasi mengenai stigma penderita gangguan mental, sehingga tidak ada kata-kata negatif atau hal-hal negatif yang menimbulkan stigma dan lama-lama menjadi prototipe ubah sistem politik hukum di Indonesia. Ya, itu menurut saya. Saya mohon maaf bila ada salah dan kurang, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.